warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini marilah kita mendengar sebuah kisah tentang seseorang yang paling kita cintai, seseorang yang paling kita muliakan, yaitu kisah tentang baginda Rasulullah SAW. Adapun yang akan kita dengarkan pada hari ini adik-adik ialah tentang detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Yuk mari dengarkan ya. Rasulullah SAW seumur hidupnya tidak pernah sakit kecuali sakit demam atau sakit panas dalam tubuhnya. Namun pada suatu ketika Rasulullah SAW sakit panas ini dan tubuhnya mulai sangat lemah, sampai-sampai ia harus dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu menuju ke masjid. Rasulullah SAW di hadapan seluruh sahabat-sahabatnya mulai menyampaikan khutbahnya. Dalam khutbahnya ini Rasul berkata, "Aku tinggalkan dua hal kepada kalian dan engkau akan selamat jika engkau berpegang kepada dua hal tersebut." Apa itu? Yaitu Al-Quran dan hadis. Siapa yang mencintai hadis, siapa yang mencintai sunnahku, maka ia akan berada bersama-sama denganku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar yang mendengar khutbah ini pun, yang mendengar kalimat itu pun mulai menangis terisak-isak karena Abu Bakar menyadari bahwa inilah detik-detik kepergian Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah ingin turun ke mimbar, ingin menyelesaikan khutbahnya, Rasul sudah sangat lemah sehingga Rasulullah SAW harus kembali dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu untuk bisa pulang menuju rumahnya. Pada saat itu adik-adik, matahari sudah mulai meninggi, sementara rumah Rasulullah SAW masih terkunci dan di dalam Rasul telah terbaring sangat lemah. Kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW dan pada saat itu Fatimah membukakan pintu tersebut. Orang itu kemudian berkata kepada Fatimah, "Aku ingin bertemu dengan ayahmu, apakah aku boleh masuk?" Begitu katanya. Kemudian Fatimah menjawab, "Tidak bisa karena ayahku sekarang sedang sakit." Fatimah lalu menutup pintu itu dan kembali menghadap Rasulullah SAW. Rasul bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, siapakah yang datang?" Kemudian kata Fatimah, "Wahai ayah, aku tidak tahu, aku baru pertama melihatnya." Kemudian Rasul berkata lagi sembari menatap wajah Fatimah yang seakan-akan wajah itu ingin ia kenal seumur hidupnya. Rasul berkata, "Wahai Fatimah, wahai putriku, sesungguhnya yang datang adalah malaikat maut. Ia ingin mengambil nyawaku pada hari ini." Pada saat itu Fatimah tak kuasa menahan air matanya, tak kuasa membendung air matanya, dan ia mulai menangis terseduh-seduh. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Malaikat Jibril masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Rasul dalam keadaan yang sangat lemah, dalam keadaan yang sangat sakit. Rasul berkata dengan lirih kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, di mana malaikat Jibril? Mengapa dia tidak hadir pada hari ini?" Malaikat Jibril yang menunggu di atas langit dunia kemudian turun dan mendatangi Rasulullah SAW. Dalam keadaan lemah, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, tolong jelaskan kepadaku, apa hakku, apa yang akan aku dapat?" Begitu kata Rasul. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, sesungguhnya para malaikat telah menunggumu di atas langit, wahai kekasih Allah, dan pintu-pintu surga telah dibukakan untuk wahai kekasih Allah." Begitu kata Jibril. Namun teman-teman, Rasul tetap dengan wajah yang sangat cemas. Rasul kemudian berkata, "Lalu bagaimana dengan umatku? Lalu bagaimana dengan umatku jika aku pergi, wahai Jibril?" Kemudian kata Jibril, "Wahai Rasul, sesungguhnya jika umat mengikuti sunnahmu, maka ia akan bersama-sama denganmu di surga, wahai Rasul." Begitu kata Jibril. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Malaikat Jibril mulai pelan-pelan menarik nyawa Rasulullah SAW. Malaikat maut pelan-pelan mencabut, menarik dari kakinya, ditariknya. Rasulullah SAW dalam keadaan yang lemah,
dan dalam keadaan yang sangat sakit berkata dengan lirih kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, dahsyatnya sakaratul maut ini, sakit sekali sakaratul maut ini. Jika aku tahu sakitnya akan seperti ini, maka limpahkan seluruh sakit sakaratul umatku kepadaku, wahai malaikat maut. Limpahkan saja malaikat maut, aku tidak mau umatku merasakan sakit yang amat dahsyat seperti ini." Begitulah yang keluar dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat kesakitan atas dahsyatnya sakaratul maut yang beliau lalui. Ali bin Abi Thalib yang menyaksikan ini pun mulai tertunduk setunduk-tunduknya, dan Fatimah menangis terseduh-seduhnya sementara Jibril memalingkan wajahnya. Rasul dalam keadaan yang tersengal-sengal, sisa-sisa nafasnya berkata dengan lirih kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tidak mau lagi engkau melihatmu. Jika engkau melihatku malaikat Jibril sampai engkau memalingkan wajahmu malaikat Jibril." Kemudian kata malaikat Jibril, "Wahai kekasih Allah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sanggup melihat kekasih Allah dalam keadaan yang sakit seperti ini. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sanggup melihat kekasih Allah dalam keadaan yang hendak mati seperti ini. Aku tidak sanggup melihatmu, wahai Rasul." Begitu kata Jibril. Kemudian nafas Nabi Muhammad SAW mulai tersengal-sengal, dan di ujung-ujung nafasnya Rasul memanggil Ali bin Abi Thalib sembari berbisik kepada Ali bin Abi Thalib, "Ali bin Abi Thalib, tolong sampaikan kepada seluruh umatku, peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang miskin." Pelan-pelan nafas Nabi semakin tersengal-sengal, dan di ujung-ujung nafasnya Rasul berkata dengan sangat lemah, "Ummati, ummati, ummati." Dan di detik-detik kepergian Rasul mengacungkan jarinya ke atas dan mengatakan, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Dan pelan-pelan terpejamlah mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menyaksikan itu Fatimah, Ali, dan seluruh yang ada di situ pun mulai menangis terseduh-seduh, dan kabar meninggalnya Rasul ini mulai tersebar di seluruh penjuru kota, dan yang mendengar pun menangis terseduh-seduh, tersayat-sayat hatinya atas kemeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kabar ini terdengar oleh Umar. Umar mengacungkan pedangnya dan mengatakan, "Siapapun yang mengatakan bahwa Rasul itu mati akan aku penggal lehernya. Siapapun yang mengatakan bahwa Rasul telah wafat maka akan aku bunuh dia. Rasul tidak mati, Rasul hanya menghadap kepada Allah." Kemudian kembali lagi kepada kita. Rasul hanya seperti Nabi Musa yang menghadap kepada Allah, kemudian kembali lagi kepada umatnya. Jangan ada yang mengatakan bahwa Rasul telah mati. Begitu kata Umar, dengan marah Umar mengatakan hal itu. Umar sangat sedih, Umar sangat terpukul atas kematian Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar berusaha untuk menenangkan Umar, "Wahai Umar, tidak begitu Umar. Sesungguhnya jika engkau menyembah Rasul, maka ketahuilah Rasul hanya orang biasa. Maka sembahlah Allah, Allah yang maha abadi, maha kekal, dan tidak ada mati bagi Allah." Inilah kisah detik-detik kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita mengakui cinta kepada Rasul, maka apa yang sudah kita lakukan, lisan, selawat kita, tindak tanduk kita, sudahkah mencerminkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita pada akhirnya ingin berkumpul dengan Rasul di surganya Allah. Maka mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasul, dan kita tingkatkan kualitas cinta kita kepada Rasul. Dan untuk adik-adik, yuk kita mari mulai belajar mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Hai, jika tadi kita sudah bersedih-sedih mendengarkan cerita wafatnya Rasul, setelah ini yuk kita kembali ceria dengan menyusun gambar yang sesuai dengan alur cerita yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Oke, yang mana gambar Rasul menyampaikan khutbah kepada sahabatnya? Yang kanan ataukah yang kiri? Ya, yang kanan teman-teman. Ayo kita pasang di angka nomor 1. Selanjutnya Rasul turun dari mimbar untuk mengakhiri khutbahnya, namun dia tidak berdaya dan harus dipapah oleh Ali. Dimanakah gambar yang sesuai? Yang kanan atau yang kiri? Jika teman-teman jawab kiri, ya benar, kita pasang di nomor 2. Kemudian malaikat maut bertamu ke rumah Rasul. Yang ini Fatimah membukakan pintu. Selanjutnya, yang manakah gambar malaikat maut mengambil nyawa Rasulullah SAW? Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Yuk kita pasang. Selesai. Wah, hebat semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.